Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Wahid dari kelas A2, NIM 22811300063. MK Creative Content Production Pembelajaran PAI. Tugas pembelajaran dengan judul Sejarah Turun dan Penulisan Al-Quran. Sebelum kita memulai belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian atau definisi nuzulul Al-Quran. Secara etimologi, dalam Al-Quran, nuzulul Quran diungkap dengan dua ungkapan, yaitu satu dengan kata nazala yunazzilu tanzilan dengan makna konotatif turun secara berangsur-angsur, dan kedua dengan kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif menurunkan. Ilmu nuzulul Quran adalah ilmu yang membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Menurut Ibnu Faris dalam Maqayis Al-Lugha halaman 342, kata nuzulul berarti hubud sai wa wuku'uh, turun dan jatuhnya sesuatu. Menurut Al-Raghib Al-Ifahani dalam bukunya halaman 824, kata nuzul berarti meluncur atau turun dari atas ke bawah. Menurut Al-Zarqani dalam bukunya halaman 41, kata nuzul adalah perpindahannya sesuatu dari atas ke bawah. Secara terminologi, nuzulul Quran adalah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah sehingga dapat diketahui oleh malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, proses turunnya Al-Quran. Menurut jumhur kesepakatan ulama, dari Allah ke Lauh Al-Mahfuz. Dalam surat Al-Buruj ayat 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21-22. Kemudian dari Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah dalam surat Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, yang artinya Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia, dan hal itu adalah seperti perpindahan bintang-bintang. Lalu dia menurunkannya kepada Rasulnya bagian demi bagian. Al-Hakim. Kemudian dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran surat ke-17 ayat 106. Selanjutnya, skema proses turunnya Al-Quran. Lau Mahfudz ke Baitul Izza atau langit dunia. Dari Baitul Izza atau langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW ke umat manusia. Dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izza itu turunnya Al-Quran langsung atau sekaligus. Kemudian dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Kemudian dari Nabi Muhammad SAW ke umat manusia, hafalan atau tradisi lisan. Selanjutnya, periode diturunkannya Al-Quran. Periode diturunkannya Al-Quran itu ada dua, periode Mekah dan periode Madinah. Al-Quran diturunkan dalam dua periode. Periode Mekah, yaitu turunnya Al-Quran pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi SAW bermukim di Mekah tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri atas 89 surat. Kemudian yang kedua itu periode Madinah, sebuah periode yang terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. 1. Untuk memantapkan dan menenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kedua, menunjukkan eksistensi kemujizatan Al-Quran. Ketiga, untuk mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Keempat, bukti Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, penerapan syariat secara bertahap. Selanjutnya, cara Al-Quran diwahyukan. 1. Malaikat Jibril meresapkan wahyu
ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat kehadiran Jibril, namun merasakan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang lelaki tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal benar. Ketiga, wahyu yang datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak jarang sampai kening beliau keringatan, meski turunnya wahyu itu pada musim hujan. Keempat, malaikat Jibril menampakkan diri sebagaimana wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran. Makna kodifikasi. Pertama, pengumpulan dalam arti hifdzuhu, menghafalkannya dalam hati. Juma'ul Quran, artinya hufazuhu, penghafalannya. Orang yang menghafalkannya di dalam hati. Kedua, pengumpulan dalam arti kitabuhu kullihi, penulisan Al-Quran semuanya. Ketiga, pengumpulan dalam arti merekam suara bacaan Al-Quran, yaitu pelestarian Al-Quran dengan cara merekam dalam pita suara. Periodisasi kodifikasi Al-Quran dari masa Rasulullah SAW, kemudian ke periode Abu Bakar, lalu ke periode Utsman bin Affan, lalu ke periode pembukuan Al-Quran. Kodifikasi periode Nabi SAW. Periode ini dicirikan: 1. Nabi mengangkat para penulis wahyu Al-Quran seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Kedua, penuliskannya kodifikasi Al-Quran periode Abu Bakar. Periode ini dicirikan: 1. Banyak para sahabat ahlu Qura, penghafal Al-Quran, syahid dalam peperangan Yamamah. Umar kemudian meminta kepada Abu Bakar membukukan Al-Quran. Kedua, mengumpulkan tulisan-tulisan dari para penghafal yang terserak. Ketiga, para penghafal harus membawa 2 orang saksi. Keempat, dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit dalam satu mushaf terbuat dari kulit onta, kemudian disimpan di rumah Hafsah. Kelima, belum dilengkapi tanda baca, juz, dan keterangan-keterangan lainnya seperti saat ini. Kodifikasi Al-Quran periode Utsman. Periode ini dicirikan yaitu pertama, terjadi perbedaan qiraat, bacaan Al-Quran, dan dikhawatirkan terjadi perpecahan. Kemudian disusun dalam bentuk mushaf dengan dialek Quraisy. Lalu Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Panitia ini diketuai oleh Zaid. Mereka bertugas menyalin Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah, yang diyakini sebagai mushaf standar. Kemudian menggandakannya menjadi beberapa. Ada yang menyebutnya 5 dan ada yang juga menyebutkan 7. Lalu membakar semua mushaf selain yang ditulis.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.